Halo para penggemar dan pecinta fisika, saya akan melanjutkan pembahasan soal match spin. Nomor 1, model percobaan kucing Schrödinger merupakan model dasar superposisi pada mekanika kuantum. Kucing Schrödinger memiliki beberapa interpretasi terkait beberapa lama superposisi bertahan dan kapan jika superposisi hilang atau kolaps. Berikut yang merupakan interpretasi Copenhagen. Ya. Nah, mana yang benar? Coba kita lihat ya. Sebenarnya yang namanya kucing Schrödinger itu adalah percobaan pikiran ya. Maksudnya bukan percobaan yang nyata, percobaan di alam pikiran. Nah, ini ada bahan radioaktif di dalam kotak, dalam box gitu ya. Kemudian ada kucing juga. Di sini ada palu, ada juga detektor radioaktif, ada juga racun. Jadi bahan radioaktif itu bisa memancarkan radiasi radioaktif, bisa memancarkan sinar-sinar radioaktif, sehingga detektor itu akan menangkap sinar-sinar itu. Kalau misalnya mencukupi, maka detektor ini bisa menggerakkan lengannya, ini lengan dari besi atau apa begitu ya, ini bisa turun ke bawah sehingga palu akan memukul racun. Nah, racun terdapat dalam labu ya, dalam gelas. Nah, nanti gelasnya pecah, racunnya tumpah, akhirnya kucing kena racun, kucingnya bisa mati. Tetapi kalau bahan radioaktif ini tidak memancarkan radiasi ataupun radiasi yang dipancarkan terlampau kecil, maka lengan dari detektor radioaktif ini tidak akan runtuh sehingga palu tetap diam di tempat, sehingga racun tidak tumpah, sehingga kucing hidup. Nah, ini jadi kalau begitu kucing ini bisa hidup dan mati. Atau mungkin dalam keadaan superposisi, yaitu antara hidup dan mati begitu. Banyak sekali sebenarnya interpretasi dari percobaan kucing Schrödinger ini. Nah, interpretasi Copenhagen adalah interpretasi klasik yang banyak diajarkan. Interpretasi ini dikembangkan oleh Niels Bohr dan Werner Heisenberg. Sebelum dia mati, kucing dalam keadaan superposisi, hidup atau mati. Ya, ini seperti Anda melempar koin ke atas, gitu ya, ke arah vertikal ke udara. Nah, pada saat di udara dia memutar-mutar dalam keadaan superposisi, bisa sekian persen gambar, bisa sekian persen angka. Nah, begitu ketangkap dengan tangan, hanya satu kemungkinan tunggal, gambar atau angka. Jadi sebelum dia mati, kucing dalam keadaan superposisi hidup mati. Saat dia mati, fungsi gelombang kolab ke salah satu keadaan hidup atau mati. Setelah pengamatan, superposisi hilang, kucing hanya dalam keadaan tunggal. Nah, interpretasi lain itu ada interpretasi many world atau banyak dunia, ada interpretasi koherensi, ada interpretasi Bohmian dan sebagainya. Masih banyak lagi interpretasi yang lain ya. Ini hanya beberapa yang saya sebut. Nah, kalau kita bahas ya cukup banyak waktunya. Mungkin nanti di video berikutnya kalau ada waktu nanti akan saya bahas mengenai percobaan pikiran kucing Schrödinger ini. Oke, jadi kalau begitu jawaban yang tepat berarti A ya, di sini superposisi akan berakhir saat dilakukan observasi. Kalau ini interpretasi dari Copenhagen gitu. Nomor 2, ketika massa dikompresi ke dalam volume yang sangat kecil seperti dalam pembentukan lubang hitam, apa yang terjadi pada kelengkungan ruang dan waktu? Nah, kalau kita bicara kelengkungan ruang dan waktu, berarti kita membicarakan teori relativitas umum Albert Einstein. Nah, kalau itu sih sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya yang lain ya, masalah kelengkungan ruang dan waktu, space-time. Nah, kalau kita lihat, massa dikompresi ke dalam volume yang sangat kecil tak terbatas akan menyebabkan ruang waktu atau space-time akan melengkung hingga kelengkungan yang tak terbatas juga. Di luar horizon, lubang hitam kelengkungan terbatas dan terhingga, tapi di singularitas, yaitu merupakan pusat dari black hole, kelengkungan mencapai tak terbatas, tak berhingga, sehingga menyebabkan gravitasi yang tak terbatas juga. Hal ini beda dengan pandangan mekanika klasik. Newton mengatakan gravitasi itu karena gaya tarik menarik antara massa, tetapi di sini gravitasi disebabkan adanya kelengkungan ruang dan waktu menurut teori Albert Einstein. Jadi kalau begitu mana yang benar? Berarti jawabannya C ya, kelengkungan meningkat tanpa batas. Nomor 3, mengapa sinar X dapat menembus tubuh manusia sementara cahaya tampak tidak? Nah, coba saya ingatkan lagi teorinya di sini ya, bahwa yang namanya gelombang elektromagnetik itu tidak hanya sinar X.
Yang pertama, yang paling atas sinar gamma, kemudian sinar UV, sinar tampak, inframerah, radar, TV mikro, yang paling bawah adalah gelombang radio. Kalau kita urutkan, semakin ke atas energinya semakin besar, frekuensinya semakin besar, sedangkan lambdanya semakin kecil. Jadi sinar gamma itu energinya paling besar. Ya, sinar X itu ranking 2 energinya. Jadi kalau di sini mengapa sinar X dapat menembus tubuh manusia sementara cahaya tampak tidak? Karena sinar X itu energinya adalah jauh lebih tinggi daripada sinar tampak. Dan sinar X mempunyai frekuensi juga jauh lebih tinggi dari sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya ya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah C. Nomor 4, sebuah mobil mula-mula diam di titik A. Mobil tersebut kemudian dipercepat dengan percepatan konstan A selama T1 detik hingga mencapai kecepatan V. Selanjutnya mobil bergerak dengan kecepatan konstan V selama T2 detik dan akhirnya melambat dengan perlambatan konstan A hingga berhenti di titik B. Total waktu yang dibutuhkan dari A ke B adalah T besar detik. Tentukan total jarak tempuh dari A ke B. Baik, kita kerjakan ya. Nah, supaya kita lebih mudah menggambarkan gerakannya, maka saya gambar aja diagram VT. Ini akan lebih mudah membayangkan. Jadi di titik A, kecepatan bendanya 0, kemudian dipercepat dalam waktu T1, kemudian dengan kecepatan terakhir V yang didapatkan bergerak dengan kecepatan konstan selama T2 detik, kemudian diperlambat dalam waktu T1, perlambatannya adalah A. Nilai perlambatan sama dengan nilai percepatan. Cuma perlambatan itu minus, tapi nilai mutlaknya nggak saya kasih minus di sini ya. Perhatikan ini kasus simetris. Kalau dipercepat A, perlambatan juga A, maka di sini berarti waktunya sama. Jadi di sini T1, ini juga T1. Ini kasus yang simetris. Nah, perhatikan kalau kita mencari percepatan pada gerakan selang waktu T1, itu percepatannya adalah gradien dari garis miring ini, karena ini diagram kecepatan melawan waktu, ya, melawan waktu. Yang horizontal ini waktu. Oke, jadi kalau begitu perhatikan di sini percepatannya itu adalah V per T1. Gradien itu Y per X ya. Jadi V per T1. Oke, nah kalau mencari jarak total dari A ke B itu adalah luas daerah di bawah kurva, karena ini sekali lagi merupakan diagram VT. Nah, luas daerah di bawah kurva ini bentuknya trapesium. Kalau trapesium berarti luasnya adalah setengah. Dua sisi sejajar dijumlahkan dikalikan tingginya. Nah, kalau kita lihat dua sisi sejajar, ini kan T1 tambah T1, 2T1 ditambah T2, ya kan? Nah, yang atas T2. Jadi kalau begitu kita tambahkan semua, dua sisi sejajar ini, dikalikan dengan tingginya adalah V. Nah, kita sederhanakan, ini berarti setengah, 2T1 ditambah 2T2. Sehingga lebih sederhana lagi, T1 plus T2 kali V. Nah, sekarang perhatikan di sini, T2-nya harus kita ganti dalam bentuk T1, karena ini soalnya di sini minta opsinya ya, opsinya itu minta jawabannya dalam A dan V. Jadi nanti kita substitusikan T1 ke persamaan ini. Jadi kalau begitu perhatikan, di sini T2 itu adalah T besar dikurangi 2T1. Lah kok bisa? Loh, dari A ke B itu waktunya T besar. Dari A ke B itu T besar. Kalau dari A ke B T besar, berarti T2 itu T besar dikurangi T1 dikurangi T1. Berarti T besar dikurangi 2T1, begitu kan ya? Oke, lebih sederhana lagi berarti ini T dikurangi T1. T1 di sini adalah V per A. Langsung saya masukkan T1 V per A, lalu saya kalikan ke dalam, berarti ini VT dikurang V kuadrat per A. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. It's very simple problem. Nomor 5, Yuli sedang melakukan olahraga di sekolahnya. Diketahui dia menendang bola basket bermassa 0,6 kg di hadapan guru olahraga ke sebuah bidang miring licin. Diketahui bidang tersebut punya kemiringan 30 derajat dan panjang lintasan 90 meter. Bola basket yang ditendang memiliki kecepatan konstan sebesar 50 meter per sekon. Diketahui sang guru olahraga sudah bersiap menangkap bola basket di jarak tertentu dan ketinggian 20 meter dari titik A itu apabila meluncur dari titik tersebut. Sang guru juga sudah memperkirakan apabila bola tetap melaju, benda tersebut akan bergerak secara parabolik dengan kemiringan 30 derajat dari garis horizontal. Pilihlah kemungkinan kondisi yang akan terjadi. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Baik, sekarang kita kerjakan ya. Jadi maksud soal itu seperti ini ya. Jadi
bolanya ditendang atau dilempar tadi ya, ditendang ke gitu dari dasar bidang miring. Nah, menyusuri bidang miring seperti ini, tapi bidang miringnya licin. Nah, kalau ditendang ke atas, itu tentu saja dia akan mengalami perlambatan. Jadi nggak mungkin kalau kecepatannya konstan 50. Tadi katanya konstan, itu nggak mungkin. Pasti dia akan mengalami perlambatan. Bahkan nanti di titik A bisa berhenti, atau mungkin bisa terus kalau masih ada kecepatan di A. Nah, sekarang perhatikan, ketinggian titik A terhadap tanah itu adalah 45. Kok bisa? Karena sin 30 itu setengah. Sin itu kan depan dibagi sisi miring. Jadi 45 bagi 90 itu kan setengah ya. Jadi kalau begitu, jarak titik A ke tanah ketinggiannya adalah 45 meter. Nah, kalau masih ada sisa kecepatan di titik A, maka dia akan bergerak parabola dan bola itu akan jatuh di tanah dalam waktu T gitu ya. Kita bisa mencari semuanya ini. Berapa ketinggian maksimum diukur dari titik A, bisa juga kita mencari waktu untuk mencapai tanah. Oke, kita cari satu persatu, kita cari kecepatan di A dulu ya. Kalau di A ini kecepatannya 0 berarti berhenti di A, tapi kalau lebih besar dari 0 berarti terus akan melintas berupa parabol. Oke, jadi VO-nya 50 kuadrat min 2G kali delta H. Ini saya pakai ini aja, GLBB ya, pakai rumus GLBB aja. Jadi percepatannya itu min G diperlambat ya ke atas. Jadi kalau begitu diganti min G di sini kali delta H. Jadi kalau begitu ini G-nya kan 10 ya. Delta H-nya dari sini ke situ 45 ini ketinggian yang ditempuh. Jadi kalau begitu 2500 dikurangi berapa ini? 900. Berarti kan 1600. Kalau di akar 1600 itu ya 40 meter per sekon. Ternyata masih ada kecepatan di A. Berarti kan nggak mungkin berhenti di sini. Dia akan terus melanjutkan gerakannya, yaitu berupa gerakan parabol. Nah, kalau kita mencari waktu sejak awal ditendang di sini, di dasar bidang miring sampai ke titik A, itu bisa kita cari waktunya pakai S sama dengan V rata-rata kali T. Ini pakai GLBB ya, V-nya di rata-rata, karena ini percepatan homogen atau percepatannya serba sama, V-nya langsung di rata-rata aja, ya berarti 50 ditambah 40, VO kan 50, ditambah 40 di A, dibagi 2, itu rata-rata namanya. Nah ini 90-nya bisa dicoret, jadi TA-nya kalau begitu 2 sekon. Jadi dari O ke A itu butuh waktu 2 sekon. Nah sekarang dari A ke puncak, pergerakan parabol, ini kita bisa hitung pakai VA sin alfa per G ya. Jadi kalau gitu 40 sin 30 derajat per 10, jadi ini sin 30 kan setengah, 20 bagi 10, 2 ya kan. Kalau HM itu maksudnya jarak titik puncak lintasan bola terhadap garis mendatar yang melewati titik A. Dimana tadi sang guru itu terletak pada ketinggian 20 meter di atasnya A gitu kan. Nah jadi kalau gitu ini hasilnya HM-nya VA kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita pakai rumus langsung, teori gerak parabola. Kalau belum paham gerak parabola ya silakan melihat video saya membahas tentang gerak parabola. Ya kalau saya bahas ini ya membutuhkan waktu yang lama ya. Langsung aja. VA-nya 40 kuadrat sin kuadrat 30 per 2G, G-nya 10. Jadi kalau gitu hasilnya 20. Ya kan ini kan 1600 sin 30 setengah seperempat ini kalau dikuadrat dibagi 20 hasilnya 20 nih. Oke. Nah, kalau kita mau mencari waktu sejak bola terlepas sampai ke tanah, itu bisa pakai persamaan parabola seperti ini. Y-nya min 45, kenapa? Karena ini turun ke tanah ya. Jadi Y-nya negatif 45. VO-nya ya di VA itu ya, 40 sin alfa sin 30 kali T min setengah G, G-nya 10. Nah, ini sin 30 derajat kan setengah ya, setengah kali 40, 20. Seperti itu, kemudian saya bagi 5 di semua suku, jadi ini min 9, ini 4, ini bagi 5, 1. Saya tata kembali menjadi T kuadrat min 4T min 9 sama dengan 0. Nah, karena ini tidak bisa difaktorkan, ya sudah kita pakai rumus kecap ABC aja ya. Nah, waktunya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini min B berarti 4 di sini plus min akar B kuadrat min 4AC. Semua masukkan. A-nya 1, C-nya min 9 per 2A-nya 1. Jadi ini hasilnya ini ya. Kemudian kita pilih yang plus karena waktu kan nggak mungkin min. Ya, jadi pilih yang plus saja. Nah, kalau begitu ini hasilnya adalah 2 plus akar 13 kon. Baiklah, sekarang kita rangkum ya. Waktu dari O ke A tadi, dari O ke puncak bidang miring adalah 2 skon tadi ya, 2 skon.
kemudian A ke P, A ke puncak parabol itu 2 skon, kemudian kecepatan di A 40 masih ada tadi ya, sedangkan HM itu ketinggian puncak terhadap titik A itu 20 meter tadi ya. Hamaknya ini diukur terhadap tanah, ketinggian bola terhadap tanah itu 45 tambah 20 berarti ya 65 meter. Oke, sekarang coba kita cek satu persatu ya. Kalau A bola akan berhenti di titik A, itu nggak mungkin karena masih punya kecepatan 40, jadi A itu salah. B, bola berhasil ditangkap guru olahraga yang berada di titik puncak lintasan bola tersebut setelah 2 detik. Coba kita lampaui dulu, kita lewati dulu. C, apabila bola berada di titik puncak, perlu waktu 1 detik untuk mencapai titik tersebut. Coba, kalau dari titik lepasnya, itu butuh waktu 2 skon kan? A ke puncak kan 2 skon. Jadi kalau 1 skon, salah. Nah, kalau dari awal, berarti 2 tambah 2, malah 4 skon. Jadi C itu nggak mungkin benar. Kalau D, bola akan jatuh ke tanah 2 detik setelah lepas landas dari titik A. Setelah lepas landas, waktunya itu jelek tadi ya. Waktunya seperti ini. 2 plus akar 13 skon. Nah, jadi bukan detik ya, ada tambahan akar 13 tuh. Nah, kemudian yang E, bola akan meluncur lebih tinggi dari titik guru olahraga berada. Perhatikan, ketinggian guru itu kan katanya soal 20 meter di atas titik A, berarti dari tanah 65. Ini persis seperti ketinggian maksimum dari bola terhadap tanah. Jadi kalau begitu, bola akan meluncur lebih tinggi dari titik guru olahraga berada, yang nggak benar, karena ketinggian guru 65 meter, sedangkan hamak yang dicapai bola terhadap tanah itu adalah 65 meter, sama. Tidak lebih tinggi, tapi sama gitu ya. Jadi kalau begitu, B sekarang. Bola berhasil ditangkap guru olahraga yang berada di titik puncak lintasan bola tersebut setelah 2 detik. Nah, ini kalau saya tafsirkan ya. Nah, setelah lepas dari titik A. Nah, itu maksudnya. Kalau setelah lepas dari titik A, benar memang bola berhasil ditangkap guru olahraga yang berada di titik puncak. Nggak tahu ini kok gurunya berada di titik puncak, di udara atau gimana, atau pakai jaring atau apa begitu ya. Padahal ini titik puncaknya cukup besar ini, 65 meter kan. Mungkin sang guru itu menangkap bolanya mungkin di atas loteng atau rumah bertingkat gitu ya, yang tingginya 65 meter gitu. Itu masuk akal. Kalau di udara kan siapa yang nangkap? Mungkin Spiderman gitu ya. Gurunya Spiderman. Bola berhasil ditangkap guru olahraga yang berada di titik puncak lintasan bola tersebut setelah 2 detik. Benar, tapi setelah lepas dari titik A. Kalau diukur dari awal itu 2 tambah 2, 4 skon. Ya salah. Jadi kalau setelah lepas dari titik A yang dimaksudkan, berarti setelah 2 detik bola ditangkap guru yang berada di puncak lintasan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, baiklah. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Physics is very easy and fun.